Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Watashi wa namae wa Maulana Des. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan beberapa bab, yaitu bab 39, 40, dan lampiran 16. Mangga disimak. Bab 39 Dona Gaikoku go ga dekimasu ka? Atau bahasa Indonesianya adalah bisakah kamu melakukannya? Mangga disimak. Pada bab ini difokuskan pada kemampuan kita dalam berbahasa asing dan kemampuan tarian-tarian tradisional di berbagai negara. Mulai dari bahasa. Bahasa menurut Sangskreta ialah bahasa, yang artinya kemampuan yang dimiliki manusia untuk berkomunikasi dengan manusia lainnya menggunakan tanda, misalnya kata atau gerakan. Menurut laman Kompas menyatakan bahwasanya jumlah bahasa di seluruh dunia mencapai 7.000 bahasa. Ini yang mengakibatkan peraturan di berbagai dunia mengenai penempatan bahasa dan penggunaannya berbeda-beda. Sebagai contoh, bahasa Inggris dipakai sebagian besar penduduk dunia dipakai ya biasa dan dinilai lumrah. Tetapi bagi orang Indonesia dinilai aneh karena aturan penempatan kata yang terbalik dan begitu juga sebaliknya. Begitu pula dengan tarian, tak jauh dengan bahasa, tarian pula memiliki keberagaman yang sangat luas yang tersebar di berbagai dunia. Khususnya Indonesia, banyak sekali tarian-tarian yang bahkan mendunia seperti tari kecak dan reog. Di berbagai dunia pula, khususnya Jepang, ada tarian Awaidori dan tarian yang biasa ada pada festival Hachioji. Nah, untuk bahasa Jepang sendiri, peraturan dalam penggunaan kata untuk menyatakan kemahiran ialah subjek, ditambah wa, objek kemahiran, ditambah ga, dan jangan lupa untuk ditambah dekimas dalam akhiran. Kita ambil contoh, Maulana Sangwa Nihongo ga dekimas. Nah, pada penggunaan kata basa, jangan lupa ditambah go sebagai akhiran. Bisa juga diganti dengan furansu yang berarti Perancis. Dan jangan lupa ditambah go menjadi furansu go yang berarti bahasa Perancis. Atau bisa juga dengan Maulana Sangwa kecak dansu ga dekimas. Jikalau tarian menggunakan kata dansu yang berarti dalam bahasa Jepang ialah tarian. Dan terakhir kalimat tanya yaitu donna nani ga dekimasu ka. Contoh percakapan. Contoh pertama, Maulana Sangwa samangdang suga dekimasu ka? Dijawab, hai dekimasu. Contoh yang kedua, Maulana Sangwa furang sugo ga dekimasu ka? Iie dekimasen. Jadi, di sini teman-teman bisa membedakan antara kedua kalimat ini. Yang pertama jika teman-teman menyanggupi, dan yang kedua jika teman-teman tidak bisa menyanggupi pertanyaan tersebut. Selanjutnya, ada bab 40 yaitu pingpong ga tokides. Atau dalam bahasa Indonesia ialah pandai bermain pingpong. Mari kita bahas bersama-sama agar bisa dipahami maksud judul tersebut. Pada dasarnya, Tuhan menciptakan manusia sangat sempurna, dengan kepemilikan otak kanan dan kiri. Dan biasanya manusia memiliki kecenderungan salah satu atau bahkan seimbang. Ketika otak kiri lebih banyak digunakan untuk proses berpikir secara analitis, verbal, dan selaras, otak kanan lebih digunakan untuk berpikir secara visual, intuitif, dan kreatif. Ini yang menjadikan keahlian manusia juga berbeda-beda. Ada yang mengekspresikan lewat olahraga, sehingga ia memiliki bakat dalam sepak bola, bola basket, bahkan dalam bidang atletik. Ada pula yang mengekspresikan lewat seni seperti melukis, berpuisi, bermain musik, bahkan menyanyi.
Nah, teman-teman termasuk ke dalam bakat yang mana nih? Untuk inti pembahasan pada bab ini ialah bagaimana cara kita untuk mengungkapkan kemahiran kita sendiri atau pembantahan jika teman-teman sendiri tidak mahir ke dalam hal tersebut. Memuji teman kita yang berbakat, bahkan respon yang kita lontarkan ketika mendapat pujian, dan tentu saja dalam peraturan bahasa di Jepang. Yang pertama, aturan penggunaan kata untuk menyatakan kemahiran ialah subjek, ditambah wa, objek kemahiran, ditambah ga, tokui des. Ini diperuntukkan untuk diri sendiri. Sebagai contoh, Maulana Sangwa Sakaga Tokui des, yang artinya Maulana mahir dalam sepak bola, atau bisa diganti dengan objek keahlian lainnya. Nah, di sana ada kata jouzu sebagai pengganti kata tokui. Yang membedakan adalah kata ini derajatnya lebih tinggi dari tokui. Jadi, jikalau kita memakai kata ini untuk diri sendiri dianggap sombong. Jadi, intinya jouzu diperuntukkan hanya untuk memuji keahlian orang lain dan bukan untuk diri sendiri. Nah, yang ketiga kita mempelajari respon ketika kita menerima pujian dari orang lain. Sebagai contoh di atas, si A bilang, Nihongo ga jouzu desu ne. Lalu kita bisa bilang, iye mada des. Yang berarti, kalau bahasa Indonesianya adalah, enggak kok biasa aja. Kurang lebih seperti itu. Kita lanjut ke bab selanjutnya ialah lampiran 16, achimuite hoi. Atau bahasa Indonesianya adalah berpaling ke sana. Hai. Layaknya di Indonesia, mungkin teman-teman mengalami masa kecil yang sangat menyenangkan ketika kita disuguhkan permainan tradisional yang sangat banyak. Permainan inilah yang mengisi masa-masa kecil kita terdahulu sebelum adanya gadget seperti zaman sekarang. Di Jepang pula, anak-anak di sana memiliki banyak permainan yang bisa mereka mainkan untuk mengisi waktu luang, mungkin sepulang sekolah atau di hari libur. Salah satunya, ya permainan yang akan kita bahas kali ini, ialah achimuite hoi. Achimuite hoi adalah permainan populer di Jepang yang biasanya sebelum dimainkan, pemain harus sweet batu kertas gunting untuk menentukan siapakah yang bermain duluan. Ketika sudah mendapatkan pemenang, sang pemenang bisa memilih antara menunjuk ke atas, ke kanan, ke kiri, atau ke bawah. Dan sambil menyebutkan kata kuncinya ialah achimuite hoi. Arah telunjuk akan berbarengan dengan kata hoi saat menyebutkan achimuite hoi. Nah, untuk yang kalah sweet tugasnya menoleh ke arah yang salah saat pemain lawan menunjuk. Contoh, saat lawan menunjuk ke atas, maka teman-teman harus menoleh ke arah yang berbeda, contohnya ke arah bawah. Dan jika teman-teman menoleh ke arah yang sama, maka poin diperuntukkan untuk lawan. Permainan ini bisa dilakukan terus-menerus sampai menemukan pemain yang memiliki poin yang paling besar. Mungkin permainannya kurang lebih seperti ini. Nah, sangat bisa dicontoh nih untuk dilakukan di rumah. Semakin berkembangnya zaman, orang-orang di dunia memainkan permainan ini di akun-akun media sosial. Mungkin terinspirasi dari permainan Jepang achimuite hoi. Ya, cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan.